Indonesia merupakan negara kepulauan yang termasuk ke dalam 5 negara yang memiliki luas lahan gambut terbesar di dunia. Sebagian besar lahan gambut di Indonesia dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Tanaman hortikultura dapat hidup di lahan gambut, seperti yang ada di Kelurahan Siantan Hilir, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di mana lokasi tersebut merupakan pemasok utama kebutuhan sayur di Kota Pontianak dan sekitarnya. Selain itu, lahan gambut juga ditanami tanaman tahunan seperti karet dan kelapa sawit. Penanaman sawit di lahan gambut juga harus memiliki sistem tata air atau water management agar lahan gambut tidak mengalami pengeringan dan terbakar pada musim kemarau. Sebelum kita belajar tanaman apa saja yang dapat dibudidayakan lahan gambut, saya akan menceritakan bagaimana cara saya sebagai mahasiswa ilmu tanah mempelajari tentang lahan gambut. Pada bidang ilmu tanah, kita mempelajari lahan gambut termasuk proses pembentukannya hingga peningkatan kualitas lahan gambut untuk kebutuhan pertanian dengan tidak lupa mempertimbangkan aspek lingkungan. Lahan gambut atau dikenal dengan istilah histosol pada padanan nama tanah menurut United States Department of Agriculture terbentuk pada lokasi cekungan yang jenuh air, terdiri dari bahan induk organik yaitu tanaman yang telah mati, sehingga masih dapat terlihat serasa tanaman pada tanah gambut yang belum terdekomposisi sempurna. Hal ini yang menyebabkan tanah gambut memiliki tingkat kematangan tanah dan kondisi unsur hara yang berbeda-beda. Terdapat 3 tingkat kematangan gambut, yaitu fibrik, tanah mentah atau belum terdekomposisi, hemik, tanah setengah matang atau terdekomposisi belum sempurna, dan saprik, tanah yang sudah matang atau terdekomposisi sempurna. Penentuan tingkat kematangan gambut di lapangan dapat menggunakan metode von Post atau metode peras. Air gambut yang berwarna coklat kemerahan juga mengindikasikan kandungan asam organik yang ada pada tanah gambut. Di Kalimantan Barat, cukup banyak tanaman yang dapat tumbuh di lahan gambut. Dengan pemberian bahan pembenah tanah untuk menaikkan pH dan meningkatkan ketersediaan hara, karena tanah gambut identik dengan pH tanah yang masam dan unsur hara yang tidak tersedia. Contohnya, pada tanah gambut yang akan ditanami cabai dengan varietas cakra, petani menggunakan kapur sebagai bahan pembenah tanah dengan tambahan pupuk kotoran ayam dan pupuk dasar NPK. Tanah gambut juga sesuai untuk tanaman jagung yang merupakan sumber karbohidrat. Meskipun pernah ada wacana pembukaan lahan gambut untuk tanaman yang menghasilkan makanan pokok, alangkah lebih baiknya kita mengoptimalisasi lahan gambut yang ada ketimbang membuka lahan baru yang merupakan habitat tanaman maupun hewan endemik. Di Pontianak juga terkenal dengan tanaman aloe vera yang tumbuh di lahan gambut. Aloe vera yang ditanam di Pontianak merupakan jenis aloe vera sinensis yang berasal dari negeri Cina dengan daging pelepah yang tebal. Lahan gambut cukup berpotensi untuk kebutuhan pertanian, tetapi tidak serta-merta kita dapat membuka lahan gambut yang baru dengan menghilangkan tanaman endemik, bahkan satwa endemik di lahan tersebut. Yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan lahan yang sudah ada
dan menginventarisasi lahan gambut yang masih pada ekosistem alami, serta menyediakan sumber daya alam untuk anak cucu kita di masa yang akan datang.